Selamat hari Selasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan, ya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh bertemu kembali untuk membaca firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami membaca, kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Dan dari kebenaran itu kami dituntun untuk hidup, berjalan seperti yang Kau kehendaki di dalam terang-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mohon pimpinan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah melewati Matius pasal yang ke-13, satu pasal yang indah tentang banyak perumpamaan yang mengajarkan kebenaran-kebenaran yang indah. Nah, hari ini kita akan masuk dalam bagian yang lain, yaitu kembali dalam cerita tentang hidup Tuhan Yesus dan para murid. Nah, hari ini kita akan membaca sebuah kisah yang cukup sedih, tapi saya percaya melalui pembacaan hari ini kita boleh belajar sesuatu yang berharga, ya, yaitu tentang kematian Yohanes Pembaptis. Ya, mari kita bersama-sama membaca dari Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 12. Matius 14 ayat 1 sampai 12, begini firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai seorang nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya mereka memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan gadis itu, membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburnya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi berbicara tentang peristiwa bagaimana Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh Herodes. Dan peristiwa itu dimulai dengan cerita bagaimana Herodes itu mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, dan dia melihat kuasa-kuasanya, dan dia merasa ini Yohanes Pembaptis yang bangkit. Nah, saudara-saudara, dari sini kita mengerti bahwa cerita ini sedikit flashback, ya. Jadi cerita tentang bagaimana sesungguhnya Yohanes sudah dibunuh beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Tapi kemudian Herodes itu melihat kuasa-kuasa Yohanes itu hidup dalam Tuhan Yesus, dan dia memandang ini adalah
Yohanes yang bangkit. Kita akan belajar yang pertama-tama tentang fakta-fakta yang ada dalam cerita ini dulu ya, dan tokoh-tokohnya. Setelah itu baru kita akan melihat bagaimana itu menjadi pesan yang indah buat kita. Nah, yang pertama saudara-saudara tentang flashback ini ya. Kenapa Herodes menganggap Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit? Yang pertama, ajarannya, murid-muridnya itu berdekatan antara murid-murid Tuhan Yesus dan murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan ajaran mereka adalah tentang kerajaan sorga yang sama, ya, tentang pertobatan kembali kepada Allah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah karena kuasa yang ditunjukkannya sama, ya. Yohanes ini seperti kita baca diakui oleh orang-orang Yahudi sebagai seorang nabi yang berkuasa. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi ada fakta satu lagi, yaitu tentang Origenes. Bapak gereja itu mencatat ini juga mungkin karena Yohanes dan Yesus itu ada kemiripan, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ibu mereka itu bersaudara, ya, mungkin sepupu atau something, sehingga mempunyai kemiripan-kemiripan, sehingga bapak-bapak gereja ada yang beranggapan Yohanes dan Pembaptis dan Tuhan Yesus itu mempunyai penampilan yang sangat mirip, begitu ya. Dua orang muda yang menggegerkan daerah Yudea. Nah, saudara-saudara, itu yang membuat Herodes itu menganggap ini Yohanes Pembaptis. Lalu apa sebabnya Matius mencatat ini? Karena dia mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Herodes itu ada ketakutannya juga pada Tuhan Yesus, ya. Seperti dia takut pada Yohanes Pembaptis, apalagi dia sudah membunuhnya. Nah, saudara-saudara, itu cerita yang mendasarinya. Nah, dalam kisah itu kemudian dituliskan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Saudara-saudara, pertama-tama kita mau lihat tokoh-tokohnya ya. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Kenapa kok dia dibunuh? Saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang membuat Yohanes Pembaptis itu dibunuh, yaitu dia itu sangat populer, ya, sehingga dia itu membuat orang-orang yang menjadi pembesar atau penguasa pada waktu itu khawatir, ya, betul ya. Kalau ada tokoh lain muncul di tengah-tengah masyarakat, biasanya ada tokoh-tokoh yang sudah berkuasa itu ada kekhawatiran. Yang kedua, karena keberaniannya untuk menyatakan kebenaran, yaitu sehubungan dengan istri dari Herodes, yaitu Herodias, ya. Kita membaca dari Alkitab, tetapi ini ada kisah yang ditulis oleh Yosefus mengenai kematian Yohanes Pembaptis dari buku yang lain. Yosefus adalah sejarawan Kristen yang hidup pada masa awal gereja. Begini tulisannya. Ketika banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Yohanes karena mereka sangat tersentuh ketika mendengar khotbah-khotbahnya, Herodes yang takut kalau pengaruh besar Yohanes atas orang banyak itu menimbulkan pemberontakan, mereka tampaknya siap untuk melakukan apa saja yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, berpikir bahwa sebaiknya ia membunuh saja Yohanes untuk mencegah hal-hal yang buruk yang mungkin ditimbulkan oleh kepopuleran Yohanes. Itu lebih baik bagi Herodes daripada menyulitkannya dengan menyelamatkan satu nyawa yang mungkin akan membuatnya bertobat ketika sudah terlambat. Oleh karena itu, ia ditangkap atas dasar kecurigaan Herodes dan diserahkan kepada Makairus untuk dibunuh. Jadi saudara-saudara, itu kisah yang ditulis oleh Yosefus. Menurut dia, Herodes itu membunuh Yohanes dengan perantaraan Makairus. Nah, tetapi Injil yang kita baca hari ini menceritakan bagaimana dipenggal karena peristiwa ulang tahunnya Herodes itu, ya.
Nah, saudara-saudara, kita mau lihat dulu siapa Herodes ini, ya. Nah, Herodes yang kita baca ini adalah Herodes Antipas, ya. Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah anaknya Herodes Agung, yaitu Herodes yang membunuh bayi-bayi pada zaman Tuhan Yesus. Saya mau klarifikasi sedikit ya. Nama Herodes itu banyak di Alkitab, ya. Tetapi Herodesnya beda-beda. Nanti kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 12, Herodes yang memenjarakan Petrus dan kemudian membunuh Yakobus itu Herodes yang lain lagi, yaitu Herodes Agrippa namanya, ya. Nah, Herodes yang itu adalah Herodes yang berbeda dengan Herodes yang kita baca ini, yaitu penggantinya Herodes yang sekarang ini, Herodes Antipas ini, ya. Nah, Herodes Antipas ini adalah anaknya Herodes Agung yang membunuh Tuhan Yesus itu. Herodes Agung itu punya anak 3, yaitu Herodes Antipas, lalu Herodes Filipus yang tadi kita baca, saudara Herodes Antipas ini, dan satu lagi Arkelaus. Nah, apa yang terjadi sehingga kok dia sampai ditegur oleh Yohanes Pembaptis? Nah, Herodes ini sesungguhnya sudah punya istri, ya. Dia beristri dengan seorang anaknya Raja Arabia. Tetapi kemudian suatu kali ketika dia pergi ke Roma mengunjungi saudaranya Herodes Filipus itu, dia bertemu dengan Herodias ini, yaitu istrinya saudaranya itu, ya. Dan rupanya ada masalah di antara mereka, antara Filipus dan Herodias, sehingga kemudian mereka tidak sepakat sesuatu. Lalu Herodes ini rupanya merayunya, dan akhirnya kedua orang ini memutuskan untuk menikah, gitu ya, menikah. Nah, untuk menikah itu, lalu kemudian Herodes Antipas ini harus menceraikan istrinya yang orang Arab itu tadi, ya. Dan kemudian dia menikah dengan Herodias yang kemudian menceraikan juga Filipus. Dan saudara-saudara, karena hal itulah sesungguhnya kemudian Yohanes Pembaptis itu dengan berani menegur Herodes, ya. Dikatakan di situ bukan tidak halal engkau mengambil Herodias, gitu, ya. Tidak halal engkau mengambil Herodias. Kenapa? Yang pertama, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Mengambil istri saudaranya itu dilarang keras oleh Alkitab Perjanjian Lama. Yang kedua, dia menceraikan istrinya untuk mengambil istri orang lain. Yang ketiga, dia menikah dengan orang yang bercerai. Nah, begitu, ya. Bercerai, dan mereka adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara akhirnya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Nah, itulah yang terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu karena teguran itu, hal itu sesungguhnya membuat Herodes itu marah dan menangkap Yohanes. Tetapi yang lebih marah rupanya Herodias. Dia merasa dipermalukan, dia merasa dendam, dan kemudian suatu kali ada kesempatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Pada waktu Herodes ulang tahun, Salome, anak Herodias dengan Herodes Filipus yang sudah remaja itu kemudian menari, ya, dan kemudian buat Herodes senang, dan kemudian dia membuat janji yang bodoh itu, gitu, ya. Dia mengatakan, mintalah apa saja, saya akan kasih kamu, bahkan setengah kerajaan saya kasih. Dan kemudian atas nasihat ibunya, dia minta kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di sebuah talam. Talam itu seperti bagi, begitu, ya, ditaruh di situ. Sebetulnya Herodes tidak mau, ya. Nah, tapi sekali lagi kita melihat orang ini karena tidak mau malu di hadapan tamu-tamunya, begitu, ya. Sesudah kadung mengucapkan janji yang bodoh itu, akhirnya demi menjaga muka dan nama baiknya, demi orang-orang lain, dia meninggalkan kebenaran dan dia membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara sekalian, itu memuaskan hati orang-orang yang jahat ini. Murid-muridnya mengambil mayat Yohanes Pembaptis dan kemudian mereka yang menguburkannya.
Saudara sekalian, itu ceritanya. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Nah, saudara, yang pertama, kita mengerti betapa kekuasaan, kesenangan, dan kekhawatiran itu bisa membuat seorang itu meninggalkan kebenaran, mengabaikan kebenaran, dan memilih sesuatu yang jelas-jelas salah. Saudara-saudara, mari kita karena itu berhati-hati dengan kekuasaan, dengan kesenangan, dengan nama baik. Yang sesungguhnya itu adalah ketika kita memikirkan diri sendiri, kita bisa demi diri sendiri, kita melakukan apa yang kita tahu tidak benar. Ini cocok bukan dengan apa yang barusan kita baca pada bagian yang lalu, pasal 13 itu tentang benih yang tumbuh itu, bukan? Ada satu benih yang ditabur itu kemudian tumbuh bersama-sama dengan semak duri. Apa semak duri itu? Kekhawatiran hidup, kesenangan, dan kekayaan. Semak duri itu tumbuh dan menjepit firman Tuhan itu, menjepit kebenaran itu sehingga dia tidak berbuah. Herodes tahu apa yang benar. Dia sesungguhnya menghormati Yohanes Pembaptis. Tetapi dia khawatir karena Yohanes Pembaptis itu begitu berkuasa. Lalu dia khawatir nanti malah jadi musuh saya. Maka dia menangkap. Lalu karena dia ditegur dan karena kesenangannya, dia membuat janji yang bodoh. Dan demi nama baiknya kemudian dia melakukan yang lebih fatal lagi, yaitu dia membunuh orang benar ini. Saudara-saudara, kita kalau membaca ini kita bisa menyalahkan Herodes. Tapi ingatlah, itu bisa juga terjadi kepada kita. Waktu kita mengikut Tuhan Yesus, saudara-saudara, ada kekhawatiran hidup. Nanti kalau saya jadi orang Kristen, saya tidak dapat pekerjaan, saya dimusuhi. Nanti kalau negara ini jadi negara yang tidak Kristen, saya akan dianiaya. Waduh, saya kok wangel ya, kok berat ya. Kita bisa loh meninggalkan iman kita demi menjaga keamanan kita. Betul bukan? Mari kita memperhatikan hal itu, saudara-saudara. Bisa juga karena kebenaran itu bertentangan dengan apa yang kita senangi. Ya, firman Tuhan itu menegur saya. Firman Tuhan yang disampaikan itu melukai saya, melukai kesenangan saya. Saya tidak senang waktu firman Tuhan dikatakan, karena ketika dikatakan oleh kamu orang berdosa, saya tuh masih menikmati dosa-dosa saya. Senang pornografi, masih korupsi, masih menipu. Kalau firman Tuhan di mimbar berkata, jangan menipu karena engkau akan masuk neraka. Ada orang bukannya bertobat, saudara-saudara, tetapi dia sakit hati. Kemudian dia merasa itu pendetanya kurang ajar, dia menyindir saya. Lalu dia justru meninggalkan gereja. Bukannya dia bertobat dan kembali pada Allah. Saudara-saudara sekalian, bisa terjadi pada kita, bukan? Ini yang terjadi pada Herodes. Karena itu mari kita hati-hati. Ya, mari kita hati-hati. Kita harus menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Ketika firman Tuhan itu mengenai hati kita, menegur dosa kita, kita harus dengan bersyukur seperti Daud itu ketika dia berzina dengan Batsheba dan dia ditegur Nabi Nathan. Dia kemudian menyesal dan bertobat. Dia kembali kepada Tuhan. Itu yang menyelamatkan. Kalau tidak, saudara-saudara, kita akan binasa. Saudara-saudara, akhir hidup Herodes ini adalah setelah dia membunuh Yohanes Pembaptis oleh bujukan istrinya, dia kemudian datang ke Roma untuk minta menjadi diteguk, dikokokkan jadi raja, begitu. Tetapi justru peristiwa-peristiwa yang dia lakukan dengan pembunuhan Yohanes Pembaptis, nanti pembunuhan Tuhan Yesus itu membuat dia dicopot dari kekuasaan di Yudea dan Samaria itu. Dia nanti dibuang ke tempat pembuangan di Gaul namanya, dan mati di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah, saudara-saudara, tentang kematian Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang benar. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, seorang nabi yang terkemuka. Sebelum dia
tidak ada nabi seperti Yohanes Pembaptis. Dan setelah dia tidak akan ada lagi seorang yang berintegritas, yang mengatakan kebenaran dengan berani, dan dia seorang yang membawa orang-orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Tapi matinya kok menyedihkan ya, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita ini merasa kenapa Tuhan tidak menolong. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa bukan cuma Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus juga mati di salib. Yakobus mati, dipancung kepalanya juga. Kemudian Rasul Paulus juga mati di penjara, kemudian juga dibunuh. Dan kalau kita membaca rasul-rasul yang lain, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, matinya tidak menyenangkan. Ya saudara-saudara, cuma Yohanes, Rasul Yohanes yang mati tua di Pulau Patmos di pengasingan itu. Karena Tuhan mengizinkan dia untuk menulis kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Nah saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang percaya itu kadang-kadang merasa begini ya. Kalau orang baik itu mestinya matinya itu enak, begitu ya. Saudara-saudara, tidak begitu yang Alkitab tunjukkan ya. Bahkan orang-orang yang benar itu mengalami banyak masalah dan bahkan mengalami penderitaan-penderitaan di dalam akhir hidupnya. Saudara-saudara, itu tidak mengagetkan karena firman Tuhan juga berkata begitu, bukan? Tuhan Yesus itu mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, ya. Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya dan karena aku kamu dibunuh, begitu ya. Karena upahmu besar di sorga, karena engkau yang milik kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengatakan orang benar itu justru akan mengalami apa-apa yang sulit itu, begitu ya. Dan itu juga disadari Paulus, sehingga dia mengatakan yang kau kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Aku mau kalau boleh itu mati seperti Tuhan supaya aku mengenal seluruh kuasa Allah, kuasa yang membangkitkan itu. Nah saudara-saudara sekalian, itu adalah kebenarannya. Nah bagaimana kalau kita melihat hal ini? Saudara-saudara, kita mesti mengerti kebenaran ini ya, bahwa sesungguhnya kesukaran bahkan kematian yang sulit itu bukan menunjukkan kita ini berdosa. Kalau kita melakukan dosa, kita mengalami kesulitan, kita harus bertobat. Tetapi saudara-saudara, ada kalanya karena kita melakukan apa yang baik, kita juga mengalami kesukaran-kesukaran, bahkan penderitaan, bahkan bisa dibunuh. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita mesti bersyukur, gitu ya, bersyukur. Kenapa? Yang pertama, sebab kata Tuhan Yesus, demikianlah juga nabi-nabi sebelum kamu mengalami keadaan itu. Hari ini kita membaca tentang Yohanes Pembaptis. Nanti beberapa waktu kemudian kita akan belajar sampai pada Tuhan Yesus disalib. Di Kisah Para Rasul kita sudah belajar di khotbah Yakobus dibunuh. Dan demikian juga dengan para orang-orang saleh itu. Kalau kita membaca Ibrani pasal 11, kita membaca bahwa ada orang-orang yang karena imannya itu, karena mengikut Tuhan itu, diumpankan kepada singa-singa. Ada yang dibuang ke laut, ada yang digergaji. Mereka mengalami banyak aniaya dan kematian yang mengerikan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Sebab katanya dalam Ibrani 11 ayat 38. Sebab dunia yang jahat ini tidak layak untuk mereka. Artinya apa saudara-saudara? Itulah kematian yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang terhormat. Sehingga terang yang mereka bawa itu menerangi kegelapan. Dan kegelapan yang diterangi itu melawan mereka dengan keras. Sehingga mereka terpaksa harus menghilangkan terang itu dengan sadis, dengan kejam. Sebab terang itu membuat dunia ini merasa tidak aman. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang bukan milik dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang empunya kerajaan sorga. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita periksa hidup kita ini. Apakah kita kesukaran dengan masalah-masalah yang timbul sebagai orang percaya?
Jangan kesukaran saudara-saudara. Jangan susah saudara-saudara. Tapi bersyukurlah. Kalau kita menjadi murid Kristus, karena itu kita harus menghadapi persoalan-persoalan. Sesungguhnya dunia ini tidak layak bagi orang-orang benar itu. Yang menjadi layak untuk kita adalah surga di mana Tuhan telah ada. Yang kedua saudara-saudara, ini justru membuktikan bahwa jalan orang benar itu berbeda dengan jalan dunia ini. Itu dikatakan di seluruh Alkitab saudara-saudara. Di Mazmur itu ada perkataan jalan orang benar dan jalan orang fasik itu berbeda. Tuhan Yesus berkata dalam dunia ini ada dua jalan. Jalan yang lebar dan ada yang sempit. Yang jalan orang benar yang mana? Yang sempit saudara-saudara. Artinya apa? Yang tidak diikuti banyak orang. Yang bahkan dibenci banyak orang. Kenapa tidak diikuti? Karena melawan banyak orang. Nah begitu ya. Itu adalah jalan yang benar justru. Dan Tuhan mengatakan, masuklah pada jalan yang sempit itu. Itu yang akan membawa engkau pada jalan keselamatan. Ya. Nah saudara-saudara sekalian, yang terakhir, yang ketiga adalah kematian orang-orang yang sukar itu menunjukkan kesetiaan saudara-saudara. Kalau mereka tidak setia, saudara-saudara, mereka tidak akan mengalami kematian yang sulit itu. Nah saudara-saudara, kalau kita bisa melihat ada orang yang meninggal dengan keadaan yang sukar, teraniaya, atau karena sakit penyakit yang berat atau apapun, tetapi sampai akhir hidup mereka yang berat itu, mereka tetap memuji Tuhan. Mereka memberi pesan supaya setia kepada Tuhan. Mereka mempunyai pengharapan yang begitu besar dalam kesukaan kepada Tuhan. Kita justru bisa melihat kesetiaan. Saudara-saudara, saya yakin ya, Matius mencatat peristiwa yang sulit ini, yang bagi kita mengerikan dan menyedihkan ini, justru untuk menunjukkan bagaimana Yohanes Pembaptis itu setia sampai akhirnya. Betul bukan? Kita membacanya dengan sedih. Tetapi kalau kita mengerti bagaimana orang benar itu mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Dia tidak takut ancaman raja. Dia tidak takut bahkan kematian. Dia tetap setia. Menunjukkan apa yang benar. Menghidupi kebenaran itu. Berjalan sebagai terang Tuhan. Kita mengenang Yohanes Pembaptis yang melayani mungkin tidak lama pada masa hidupnya. Tetapi ribuan tahun kemudian sampai hari ini, bukankah dia menjadi teladan bagi kita semua untuk setia sampai akhir, untuk rendah hati, untuk melayani Tuhan dengan integritas yang sempurna. Tuhan memberkati Yohanes Pembaptis. Tuhan mengizinkan dia untuk menjadi saksi iman itu. Sekarang dia di sorga, menanti orang-orang benar berikutnya yang rela karena imannya mengalami aniaya, bahkan kematian, yang tidak layak bagi dunia ini, tetapi yang akan memperoleh upah yang abadi, yang kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudara-saudara, kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Jangan takut kebenaran. Jangan kalah oleh kesenangan dunia ini, oleh kekhawatiran hidup, oleh kekayaan, oleh gengsi. Jangan. Tapi kalahkanlah semua itu dengan iman, dengan memandang kepada surga, dengan mengingat Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dialah yang akan menguatkan kita, menuntun kita hidup dalam jalan yang benar, sehingga baik hidup kita maupun mati kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami belajar dari firman-Mu. Bagaimana seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu setia sampai akhirnya,
dengan tidak ragu menyatakan kebenaran, dengan tidak ragu hidup di dalam kebenaran itu, menolak bujukan harta benda, menolak kebujukan gengsi, menolak bujukan kesenangan-kesenangan dunia ini, karena tahu apa yang berharga, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus, anugerah Allah yang besar itu. Tuntunlah kami semua umat-Mu untuk bukan hanya membaca firman Tuhan ini, tetapi mengerti kebenarannya, dan buatlah kami berjalan seperti teladan Yohanes Pembaptis yang setia sampai akhir, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat untuk ribuan orang, jutaan orang setelah dia mati. Demikianlah kami rindu hidup kami pun menjadi berkat setelah kami pulang ke rumah yang kekal nanti, untuk keluarga, saudara-saudara gerejamu, akan banyak orang untuk mengikut Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hidup dalam iman, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.